Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Seorang ahli filsafat politik yang berasal dari Italia, yang hidup antara tahun 1469 sampai 1527, bernama Machiavelli, menulis satu buku yang terkenal, Il Principe, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Sang Penguasa. Buku ini sangat dikecam oleh banyak orang, tapi sebenarnya juga buku ini sangat dipraktekkan dalam banyak segi kehidupan, khususnya dalam dunia politik. Antara lain dia mengatakan, untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan, pertimbangan moral, kebenaran, kejujuran tidak selalu penting. Justru yang sering lebih penting ialah kelicikan, penipuan, intimidasi, penyogokan, kalau perlu membunuh. Prinsip ini kemudian dikenal dengan istilah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Di dalam Alkitab salah satu tokoh yang mempraktekkan prinsip ini ialah Herodes, seorang pimpinan wilayah di Palestina yang untuk mengamankan kekuasaannya dia tegar membunuh saudaranya Filipus. Dan bukan hanya itu, dia kemudian mengambil istri Filipus menjadi istrinya yang bernama Herodias. Dan yang menarik, Herodias pun juga sangat menikmati keadaan ini karena dia menjadi ratu, orang terhormat, disegani, penuh dengan kemewahan. Itu bisa kita baca dalam Matius 14 ayat 1 sampai 12 yang sekaligus menjadi dasar renungan kita. Yohanes yang kita kenal kemudian Yohanes Pembaptis yang membawa suara kebenaran, dia selalu mengkritik orang-orang yang menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Kepada orang Saduki dan orang Farisi sebagaimana terdapat dalam Matius 3 ayat 7 mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Satu teguran dan sekaligus kritikan yang sangat keras. Tapi bukan hanya kepada orang Farisi dan orang Saduki, kepada Herodes pun juga dia mengatakan, tidak halal engkau mengambil Herodias. Ayat 4 dari pasal 12. Tidak halal, haram. Tapi sebenarnya yang paling tepat untuk menerjemahkan ialah menjijikkan bagi kamu mengambil Herodias menjadi istri. Menjijikkan. Coba ibu bapak dan saudara-saudara, kalau kita mengambil sesuatu yang menjijikkan, bukan hanya tangan kita yang jijik, diri kita pun juga semua menjadi menjijikkan. Oleh karena itu Herodes sangat marah dan kemudian menangkap si Yohanes dan memasukkannya ke penjara, yang sebenarnya dia mau membunuh, hanya dia takut kalau orang lain mengambil. Ketika dia berulang tahun, istrinya, anak istrinya, putri istrinya menari. Setelah selesai menari, dia mengatakan kepada si putri ini, apapun yang kau minta dari saya akan berikan. Si putri ini kemudian menanya mamanya, apa hadiah yang mau dia minta? Dan yang dia minta adalah kepala si Yohanes. Karena Herodes menurut pembacaan kita ini sudah berjanji, maka dia menepati janjinya dengan memberikan kepala si Yohanes kepada si putri itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kengerian dari keadaan. Pasti semua kita akan mengatakan tanpa peri kemanusiaan. Tidak adil, sangat kejam, dan seterusnya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Herodes dan istri barunya Herodias.
Dia tidak mau diganti. Dia tidak mau kedudukannya goyang. Dia ingin tetap dihormati. Untuk itu dia tidak segan-segan menghadiahkan kepala manusia kepada putrinya. Sangat baik jikalau kita mengatakan itu tidak manusiawi, itu brutal. Untuk mengatakan bahwa kita tidak mau melakukan seperti itu. Tapi pertanyaan, kita memang mungkin tidak akan melakukan seperti itu, tapi dalam bentuk yang lain bisa saja kita melakukannya. Saya akan membuat 3 contoh. Pertama, sekarang adalah bulan-bulan politik. Ada pemilihan kepala daerah baik di tingkat kabupaten, tingkat kota madya, dan tingkat provinsi. Semua orang mengetahui, dalam mencapai cita-cita kepala daerah, politik uang sangat marak. Di situ terjadi transaksi antara si calon dengan si pemilih. Bahkan sering sekali terjadi, siapa yang memberikan lebih banyak maka dia akan dipilih, atau dia meminta tapi tidak memilih. Dan tidak jarang juga kelompok-kelompok sosial dan juga kelompok agama mengajukan proposal untuk mendapat bantuan dari calon, karena inilah cara yang baik untuk mendapat uang lebih cepat. Yang kedua, negara kita begitu serius untuk memberantas korupsi. Ada banyak orang yang ditangkap, mulai dari menteri sampai kepada wali kota, bupati, ataupun kepala-kepala dinas, dan banyak sekali. Tetapi korupsi tetap merajalela di banyak segi kehidupan. Apa yang membuat? Menghalalkan cara untuk mendapat tujuan. Tidak penting dari mana duitnya, yang penting saya kaya, saya bisa berfoya-foya, saya bisa punya ini, punya itu. Yang ketiga, kita sekarang melihat banyak sekali demo-demo di banyak kota di Indonesia. Itu adalah haknya dan dijamin oleh undang-undang. Tapi ketika demo itu diiringi dengan hoax, diiringi dengan kekerasan, vandalisme, merugikan orang lain, bahkan pembakaran, maka itu pun juga dikategorikan menghalalkan cara untuk mendapat tujuan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang saya kasih, ketika Herodes memenggal kepala dari Yohanes, Herodes juga mau mengirimkan pesan kepada Tuhan Yesus. Mau mengatakan kepada Tuhan Yesus, jikalau kamu seperti Yohanes, maka kamu juga bisa kehilangan kepala. Yesus adalah kebenaran. Kebenaran itu tidak pernah bisa dihambat. Kebenaran itu akan selalu mencari jalannya untuk tetap tampil. Ancaman ini tidak membuat Yesus surut untuk menyuarakan kebenaran. Jikalau toh nanti resikonya dia kehilangan nyawa, yang penting bagi Yesus suara kebenaran harus diperdengarkan. Syukur ibu bapa dan saudara, Yesus adalah kebenaran. Itu adalah Yesus yang telah mengangkat kita menjadi alatnya, menjadi anaknya, dan menjadi hambanya. Sekaligus dengan itu kita semua terikat pada kebenaran. Maka kita pun juga harus menjadi seperti Yohanes, menjijikkan. Kalau ada orang menghalalkan cara untuk mendapat tujuan, masalahnya ialah bagaimana kalau kita yang melakukannya? Maka Yohanes juga akan mengatakan menjijikkan. Dan saya yakin kata itu tidak kita inginkan dikatakan kepada kita. Amin.